Good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel, dan dalam membuild sebuah PC baru ataupun bekas, pemilihan power supply adalah salah satu hal yang sering kali dikesampingkan orang dengan alasan biar budget bisa dipangkas. Padahal, sesungguhnya pemilihan power supply itu akan benar-benar menjadi penentu apakah spare part PC yang kita pakai bakal awet atau sebaliknya bakal bikin PC kita tewas. Kali ini kita kedatangan sebuah power supply kelas atas. Inilah dia PSU FSP Hydro G Pro 850W yang tanpa ganas. Dengan power supply ini kita akan share ke kalian bagaimana tips supaya kita nggak salah pilih PSU saat mau nge-build PC biar keseluruhan dayanya terasa pas. Jadi sepertinya nggak usah lagi panjang-panjang mukadimahnya biar nggak bablas. Tontonin aja videonya sampai puas, dan seperti biasa buat yang belum subscribe dulu ya biar channel kita semakin lepas landas. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan dalam memilih sebuah PSU, kita perlu list dulu spare part utama yang sudah kita tentukan sebelumnya. Kemudian untuk menghitung berapa watt PSU yang kita butuhin, kita bisa masuk ke website outervision.com di bagian PSU kalkulator. Jadi website ini akan membantu kita menghitung berapa daya yang diperlukan dari PC yang akan kita rakit nantinya. Di sini walaupun belum sangat lengkap, tapi beragam spesifikasi PC bisa kita simulasikan untuk tahu estimasi daya yang diperlukan PC yang mau kita rakit. Dan berapa watt PSU yang direkomendasiin untuk PC yang akan kita rakit tersebut. Setelah masuk ke websitenya, di sini ada dua opsi. Ada opsi expert dan ada opsi basic. Opsi basic adalah opsi yang lebih mudah, namun di sini kita akan gunakan opsi expert aja agar lebih detail dan benar-benar bisa dipahami. Pada pilihan desktop, di sini kita pilih mau rakit PC untuk desktop atau untuk server, dan pilihan ketiganya adalah ITX. Kita pilih desktop saja. Selanjutnya pada bagian CPU, kita bisa ketikkan secara manual prosesor yang akan kita pakai pada rakitan kita. Di sini saya coba pilih Core i7 12700K. Lantas di bagian bawahnya ada pilihan CPU speed dan CPU V-Core bila kita mau melakukan overclocking pada prosesor tersebut. Tapi di sini kita biarkan pada posisi default aja. Sedangkan pada opsi CPU utilization-nya kita pilih saja yang direkomendasikan. Selanjutnya kita pilih RAM yang akan kita pakai. Di sini ada dua pilihan yang artinya kita bisa pakai 2 slot atau hanya pakai 1 slot saja. Saya pilih 16 GB DDR4 2 keping yang artinya RAM yang dipakai nanti adalah 32 GB. Kemudian kita bisa pilih VGA yang mau atau sekarang sudah kita punya. Kita pilih brandnya dulu, kemudian kita pilih tipe VGA-nya. Di sini saya pilih RTX 3080 Ti. Kemudian pada opsi tingkat lanjutnya ada core clock dan over voltage bila kita mau mengaplikasikan kedua pilihan tersebut secara manual. Di sini lagi-lagi saya biarkan pada posisi defaultnya aja. Lantas di bawahnya lagi ada opsi video card set to. Ini kalau kita mau pakai 2 VGA card. Kalau nggak biarkan aja dan nggak perlu diisi. Selanjutnya untuk opsi storage. Ini jelas untuk mengisi apa storage yang mau kita pakai nanti. Isi saja sesuai dengan list yang sudah kita punya. Selanjutnya ada lagi opsi optical drive, tapi sekarang sudah jarang sekali dipakai, jadi kita skip aja. Di bawahnya lagi ada opsi PCIe Express Card dan PCI Card bila kita mau menggunakan kedua opsi tersebut. Namun bila enggak, ya kita biarkan aja. Kemudian pada opsi keyboard dan mouse, di sini kita isi gaming keyboard dan gaming mouse. Pada pilihan selanjutnya ada other device. Di sini bisa kita pilih kalau kita pakai USB device, lead controller atau fan RGB dan sejenisnya. Kita di sini isi saja satu buah fan controller device. Lanjut di sini ada pilihan fan. Jadi kita bisa isi perkiraan fan yang kita pakai beserta ukurannya. Kemudian ada opsi liquid cooling dan liquid cooling pump. Ini bisa kita isi sesuai liquid cooler yang mau kita pakai. Karena yang saya simulasikan di sini hanya pakai air cooler aja, jadi opsi ini saya lewatin. Kemudian ada opsi untuk monitor pula. Di sini kita bisa pilih mau pakai monitor berapa inch dan mau pakai berapa unit. Saya di sini isi pakai monitor 27 inch 2 unit. Lantas ada opsi computer utilization time atau perkiraan pemakaian komputer dalam satu hari. Saya isi di sini 16 jam per hari. Di bawahnya lagi ada opsi pemakaian untuk gaming atau video editing atau 3D rendering. Di sini saya isi 8 jam per hari. Setelah semua selesai, kita klik calculate untuk melihat hasilnya. Tara,
Oke, dari hasil simulasi yang saya masukkan tadi, didapatkan hasil estimasi daya yang diperlukan PC yang mau kita rakit nantinya adalah 679 watt secara keseluruhan. Dan daya PSU yang direkomendasiin adalah 729 watt. Di bagian bawah lagi ada estimasi budget yang kita keluarin dalam pemakaian 1 tahun dengan beberapa PSU dan efisiensi yang berbeda-beda. Dan di bawah sendiri, website ini juga merekomendasikan tipe PSU yang bisa kita pilih. Di sini direkomendasikan PSU FGA 750 Watt N1 untuk bisa kita pilih pada PC dengan spesifikasi PC yang tadi sudah kita simulasikan. Lantas selanjutnya kalau kita sudah punya pertimbangan mau pakai PSU apa, selanjutnya kita bisa beli PSU yang mau kita pakai tersebut. Atau bilang enggak, kita bisa cari PSU dengan daya yang direkomendasikan dan sesuaikan saja dengan daya yang mau kita pakai. Kita bisa beli offline di toko-toko terdekat atau bisa belanja online lewat marketplace. Nah, di sini kita simulasikan saja belanja lewat marketplace ya. Sekarang kita masuk ke Tokopedia dan coba masukkan keyword berdasarkan spesifikasi yang kita inginkan. Saya masukkan di sini power supply 850 watt gold. Kemudian, Tokopedia secara otomatis akan mengurutkan barang sesuai keyword yang kita masukkan. Kita bisa lihat dan cari saja berdasarkan budget yang kita punya. Untuk power supply dengan sertifikasi 80 plus gold, sebagian besar PSU bermerek lah yang akan direkomendasikan terlebih dahulu oleh marketplace. Selain itu, faktor berapa banyak produk terjual serta berapa bintang yang dimiliki seller adalah juga prioritas yang diberikan marketplace untuk disuguhkan kepada kita terlebih dahulu di halaman pertama. Di sini bisa kita lihat harga PSU 850 watt gold yang sudah full modular itu rata-rata harganya di atas 2 jutaan. Bahkan beberapa ada yang hampir di angka 3 jutaan. Nah, sekarang kita coba cari PSU FSP Hydro G 850 watt yang kita punya ini. Di sini kita temukan beberapa penjual menjual produk ini dan di sini terlihat pula jumlah dari produk yang sudah terjual. So, di sini bisa kita lihat ada beberapa produk dengan harga yang nggak terlalu jauh beda. Ada seller yang menjual dengan harga 1.948.000 dan sudah terjual 15 unit. Tapi setelah kita cek di deskripsi, di sini nggak ada dijelaskan tentang masalah garansinya. Nah, tips buat kalian, usahakan selalu cari barang yang garansinya di deskripsi ditulis dengan jelas. Atau kalian bisa chat terlebih dahulu sellernya dan tanyakan perihal garansinya. Cara lain yang paling aman adalah kita bisa beli di official marketplace dari distributor barang yang kita ingin beli tersebut. Sebagai contoh, di sini ada official shop dari myclub.id yang juga satu afiliasi dengan distributor NJT dan AGS. Harganya memang sedikit lebih mahal, yakni 1.999.000 atau 2 jutaan lah. Dan tercatat barang yang terjual di sini itu 8 unit. Tapi walaupun sedikit lebih mahal dan yang terjual lebih sedikit, di deskripsinya tertulis dengan jelas garansi resminya. Dan lagi ini adalah official shop dari seller yang berafiliasi dengan distributor resmi FSP Indonesia. Dan untuk FSP Hydro J Pro ini sendiri mendapatkan garansi resmi selama 10 tahun. Jadi demikianlah tadi beberapa tips dan trik supaya bagaimana kita bisa tahu berapa watt PSU yang kita butuhkan untuk rakitan PC kita dan bagaimana tips dan cara mendapatkannya agar kita bisa mendapatkan PSU yang sesuai dengan kebutuhan kita dengan kualitas yang memuaskan dan sesuai dengan budget yang kita punya. Sekarang kita cek ke PSU FSP Hydro J Pro 850 watt ini. Ini barangnya pas belum dibuka memang udah kerasa berat banget. Di dus pembeliannya juga ada spesifikasi serta detail-detail fitur yang kita dapatkan dari PSU ini. Pas dibuka kita dapetin kartu garansi dari PSU ini. Kemudian unit dari PSU-nya sendiri yang masih terbungkus rapi dengan mika. Kita bisa lihat PSU ini memang udah kerasa banget premiumnya. Selain itu dia juga udah kokoh dan berat. Di sini bisa kita lihat konektor dari kabel-kabel modularnya. Ada pula stiker yang bertuliskan spesifikasi lengkap dari PSU ini. Lantas ada manual book di dalamnya, terus ada pula stiker Hydro J Pro-nya. Baut-baut untuk pemasangannya juga nggak lupa disertain. Lantas ini ada satu buah tas, yang di dalamnya berisi kabel power dan kabel-kabel modular dari PSU-nya sendiri. Kabel-kabelnya sendiri sudah bagus dengan desain PP yang dibuat agar lebih mudah untuk dirapikan saat dipasang ke dalam casing nanti. Kabel-kabelnya sendiri terdiri dari 1 unit 20 plus 4 pin motherboard, 2 unit 4 plus 4 pin CPU, 6 unit 6 plus 2 pin PCIe VGA, 14 SATA power, 5 molek power, dan 1 floppy kabel. Terus di sini langsung aja kita pisahin beberapa kabel yang nggak perlu kita pakai dan kita masukin lagi ke dalam tasnya.
Kemudian kabel-kabel modular yang sudah kita pisah untuk dipakai, kita pasang pada PSU-nya. Jadi memang salah satu kelebihan PSU full modular adalah kita jadi punya opsi untuk memakai kabel dengan lebih efektif dan efisien. Jadi kita hanya pasang saja kabel-kabel yang kita butuhin. Sedangkan yang nggak kita perlukan bisa kita simpan sebagai cadangan di lain hari. Hal ini menjadikan manajemen kabel jadi lebih mudah dan penataan kabel yang lebih rapi akan mudah untuk kita terapkan pada PC yang kita pakai. Selain itu tadi semua, memang secara kualitas, FSP Hydro G Pro ini sendiri punya beberapa fitur yang cukup komplit. Antara lain ada real wattage atau true power yang artinya PSU ini mampu memberikan daya yang real sesuai dengan yang tertulis di spesifikasi produknya. Jadi kalau misalkan di produk tertulis 850 watt, maka daya real yang diberikan oleh PSU ini adalah 850 watt. Selanjutnya ini PSU udah single rail design, yang artinya PSU ini benar-benar mampu membagi rata daya sesuai dengan kebutuhan masing-masing komponennya. Nggak seperti PSU-PSU lain dengan harga yang lebih murah yang belum single rail design, yang biasanya mempunyai batasan dari setiap konektornya. Kemudian ini PSU juga udah punya fitur PFC atau Power Factor Correction, yang bertugas untuk menjaga kestabilan konsumsi daya listrik. Kemudian ada pula fitur OCP atau Over Current Protection, OPP atau Over Power Protection, dan OVP atau Over Voltage Protection. Fitur ini semua mencegah kerusakan pada PSU akibat arus masuk atau keluar yang terlalu besar atau terlalu rendah seperti misal ketika ada tegangan listrik yang anjlok tiba-tiba. Ada pula SCP atau Short Circuit Protection yang mana fitur ini melindungi PSU apabila ada arus pendek sehingga kerusakan yang lebih parah bisa dicegah. Dan yang terakhir ada OTP atau Over Temperature Protection yang berfungsi untuk menstabilkan suhu dari masing-masing komponen agar tetap aman saat dipakai bekerja. Dengan seabrek fitur tersebut, memang pantas kiranya kalau PSU ini dibanderol dengan harga kurang lebih 2 jutaan. Walaupun pada kenyataannya ada beberapa PSU dengan merek lain yang dijual dengan harga yang ternyata jauh lebih mahal. So, demikianlah ulasan tips dan trik untuk mengetahui berapa watt dan rekomendasi PSU yang kita butuhkan untuk PC yang mau kita rakit atau sudah kita rakit kali ini. Ditambah juga dengan pembahasan sekilas tentang PSU FSP Hydro G Pro 850 Watt Gold yang sudah support kita untuk video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video, adios, dan jangan lupa semangat setiap hari.